Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, yang terhormat kepada Ibu Hardini Ariningrum SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Koperasi dan teman-teman semua yang berbahagia. Semoga siang hari ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar hingga selesai nanti. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu mengenai koperasi produsen. Saya, Siti Nur Alfisa, selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi ini, dan rekan saya, Maidah Hildayani. Selanjutnya, yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah penyajian materi. Koperasi produsen, yaitu koperasi yang membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai, dan menjualnya kepada konsumen yang membutuhkannya. Contoh, koperasi produsen mie, koperasi produsen pakaian, koperasi produsen sepatu, koperasi produsen makanan ringan seperti keripik, kerupuk, dan lain-lain. Ciri khas, ada proses produksi dan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Fungsi utama koperasi produsen, yaitu menjembatani antara produsen bahan baku tertentu dan konsumen yang membutuhkan produk jadi siap pakai. Menjadi tempat pertemuan antara produsen bahan baku dengan konsumen barang jadi, secara langsung ataupun tidak langsung. Aktivitas koperasi produsen. Koperasi produsen membeli dan membayar produsen bahan baku. Koperasi produsen menjual dan menerima uang dari konsumen barang jadi. Jenis persediaan di koperasi produsen. 1. Persediaan bahan baku. 2. Persediaan barang dalam proses. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Selanjutnya yaitu jenis biaya. Biaya dikelompokkan menjadi beberapa kelompok menurut manfaatnya. Yang pertama, biaya bahan baku. 2. Biaya tenaga kerja langsung. 3. Biaya overhead. Di dalam biaya overhead itu dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama biaya bahan penolong, kedua biaya tenaga kerja penolong, ketiga biaya fabrikasi lain. Selanjutnya yaitu keempat, ada biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Kemudian biaya-biaya tersebut dikelompokkan lagi ke dalam 2 kelompok biaya, yaitu A. Biaya produksi, dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya bahan baku langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead. Yang B. Biaya operasi, dibagi menjadi 2. Yang pertama, biaya pemasaran. Yang kedua, biaya administrasi dan umum. Arus biaya. Gabungan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead akan membentuk biaya produksi. Jika ketiga komponen tersebut belum mencakupi 100% dari kebutuhan biaya produksi per unit produk atau output, maka gabungan ketiga biaya tersebut akan membentuk persediaan barang dalam proses. Jika telah mencapai 100%, maka akan membentuk barang jadi. Selanjutnya ada jurnal. Secara umum, metode pencatatan transaksi harian maupun pencatatan jurnal penyesuaian dalam koperasi produsen tidak berbeda dengan koperasi dagang. Selanjutnya ada laporan keuangan. Seperti koperasi konsumen dan koperasi pemasaran, koperasi produsen juga harus menyusun laporan keuangan setiap akhir periode akuntansi untuk memberikan informasi tentang hasil usaha dan kondisi keuangan koperasi pada suatu periode tertentu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri diskusi kelompok kami hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada salah kata maupun perilaku, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.